Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari kelas IF 19F ingin mempresentasikan sistem operasi. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadan, dan teman saya, Madi Ihsan Nasir, beserta Imam Irmansyah. Ya, sistem operasi. Penjelasan singkat tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi melakukan layanan inti umum. Untuk software-software itu, layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user. Bagian kode melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel, suatu sistem operasi. Nah, di sini ada 4 struktur dasar sistem operasi. Di antaranya, yang pertama, monolitik sistem monolitik. Yang kedua, sistem berlapis. Yang ketiga, sistem dengan mesin maya, virtual machine. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem dengan silent saver. Ya, selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya, Imam Irmansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan meneruskan dari Rizky Ramadan. Yang pertama yaitu ada monolitik system atau sistem monolitik. Pada sistem monolitik, sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Prosedur ini terdapat di dalam kernel atau inti. Maksud dari kernel di sini yaitu berisikan semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Kelebihan dari sistem monolitik itu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Dan kelemahan dari sistem monolitik yaitu pengujian dan penghilangan kesalahan sulit dikarenakan tidak bisa dipisahkan dan dialokasikan. Selain itu, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Yang kedua, ada sistem berlapis. Sistem berlapis ini maksudnya sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan atas. Lapisan bawah yaitu perangkat keras dan lapisan atas yaitu antarmuka pengguna. Keunggulan rancangan modular yaitu mempermudah debug dan verifikasi sistem. Lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem yang lain. Kemudian kelemahan dari sistem berlapis itu fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke setiap lapisan dengan hati-hati. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Madi Ihsan Nasir. Silakan. Oke, terima kasih Imam Irmansyah. Sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, sistem dengan mesin maya, virtual machine. Sistem operasi yang melakukan simulasi mesin nyata yang memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada mesin komputer tersebut atau dapat juga disebut operation system emulator. Mesin maya ini memberikan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan hardware dengan kernel untuk setiap prosesnya. Keuntungannya, pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kerugiannya, konsep mesin virtual kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Terakhir, poin yang keempat, sistem dengan client server. Sistem operasi yang dibagi fungsinya menjadi proses yang menyediakan layanan server dan proses yang memerlukan atau meminta layanan client di dalam proses data. Proses client yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server
dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kelemahan di sini dari sistem ini, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Dan kelebihannya dari sistem ini diantaranya pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kesalahan di satu subsistem tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak menyebabkan sistem mati secara menyeluruh dan tentunya mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan kalau ada kurang atau lebih dalam pengucapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.